Di abad ke-21 ini, hidup kita serba mudah. Semua ada di genggaman tangan. Mau pesan makanan, tinggal klik. Mau bepergian, tinggal panggil ojek online. Kita bahkan bisa belajar apa saja hanya lewat layar kecil. Tapi, pernah nggak sih kamu membayangkan gimana rasanya hidup tanpa listrik, tanpa internet, bahkan tanpa alat logam? Sebelum semua teknologi canggih ini ada, manusia punya perjalanan panjang banget. Perjalanan yang dimulai dari satu hal sederhana, sebuah batu. Hari ini, kita akan mundur ke ribuan tahun ke belakang, ke masa ketika manusia pertama kali mencoba bertahan hidup. Dari zaman batu, sampai berkembang menjadi lebih maju di zaman logam. Zaman batu sendiri adalah zaman ketika manusia menggunakan batu sebagai alat utama. Tapi ternyata zaman ini panjang banget dan dibagi jadi 3 bagian. Ada Paleolitikum, ada Mesolitikum, dan ada Neolitikum. Paleolitikum. Pada masa Paleolitikum, manusia hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka berburu hewan, memancing, dan mengumpulkan buah-buahan liar untuk bertahan hidup. Alat-alat yang mereka gunakan masih sederhana dan kasar, seperti kapak genggam dari batu, pisau batu, atau alat tusuk yang terbuat dari tulang. Beberapa situs peninggalan penting dari masa ini adalah Gua Sangiran dan Gua Ngandong di Jawa Tengah, tempat ditemukan fosil Homo erectus, Homo sapiens purba, dan berbagai alat batu. Mesolitikum. Di masa Mesolitikum, manusia mulai membuat alat yang lebih halus dan kecil, yang sering disebut mikrolit. Mereka mulai menetap di dekat sungai atau gua, untuk memudahkan mereka mencari makanan. Alat-alat seperti panah, tombak kecil, dan alat dari tulang digunakan untuk memancing, berburu, atau membuat perhiasan. Selain itu, manusia pada masa ini juga mulai membuat lukisan di dinding gua sebagai bentuk komunikasi atau ritual. Contohnya dapat dilihat di Gua Leang-Leang, Sulawesi. Neolitikum. Pada Neolitikum, manusia mulai hidup menetap dan mengenal bercocok tanam serta berternak hewan. Alat-alat batu semakin halus dan dipoles, seperti kapak persegi dan kapak lonjong yang digunakan untuk menebang pohon, serta lesung batu untuk mengolah biji-bijian. Mereka mulai membuat rumah panggung sederhana dan perahu, serta memelihara hewan seperti kambing, sapi, dan babi. Situs penting dari masa ini antara lain Buni di Jawa Barat yang menunjukkan kampung pertama dan Tembikar, serta Sangiran, tempat ditemukan alat batu dan fosil manusia purba. Setelah manusia mahir menggunakan batu, mereka mulai mengolah logam yang menandai masuknya zaman logam. Zaman logam dibagi menjadi 3 bagian. Zaman tembaga, zaman perunggu, dan yang terakhir zaman besi. Zaman tembaga atau biasa disebut periode Kalkolitikum adalah masa ketika manusia mulai mengenal dan menggunakan logam tembaga untuk membuat alat. Tetapi pada zaman ini, alat batu masih tetap dipakai. Zaman ini menjadi masa peralihan dari zaman batu menuju zaman perunggu. Ciri-ciri zaman tembaga adalah manusia mulai bisa melebur dan membentuk tembaga menjadi alat. Alat yang dibuat antara lain pisau kecil, kapak tembaga, perhiasan, dan senjata sederhana. Kehidupan semakin maju dan sudah ada permukiman tetap, pertanian lebih berkembang, dan mulai ada pertukaran barang atau barter. Tembaga belum terlalu kuat, jadi alat batu masih banyak digunakan. Berikutnya adalah zaman perunggu, di mana manusia mencampurkan tembaga dan timah untuk membuat perunggu yang lebih keras. Dengan perunggu, manusia bisa membuat alat pertanian, senjata seperti kapak perunggu dan golok, perhiasan, serta nekara. Perkembangan ini memungkinkan manusia memperluas permukiman dan mengadakan upacara dengan peralatan logam. Situs penting dari zaman perunggu antara lain Muara Takus di Riau dan Dong Son di Vietnam. Akhirnya, manusia memasuki zaman besi, yang merupakan puncak pengolahan logam pada masa itu. Besi yang kuat dan tahan lama digunakan untuk membuat alat pertanian seperti sabit, cangkul, dan bajak, serta senjata seperti pedang,
tombak, dan perisai. Kehadiran alat besi memungkinkan manusia membangun pemukiman yang lebih besar dan kompleks, hingga terbentuk kerajaan-kerajaan pertama. Contoh situs dari periode ini adalah Banten Girang dan Prasasti Besi di Jawa Timur. Dari batu kasar, batu halus, hingga logam dan besi, manusia terus berinovasi untuk bertahan hidup, meningkatkan pertanian, memperkuat pertahanan, dan membangun masyarakat yang lebih kompleks. Zaman batu mengajarkan manusia bagaimana bertahan hidup dan hidup berkelompok. Sementara zaman logam membawa manusia ke era pertanian maju, perdagangan, dan awal peradaban. Semua alat dan peninggalan yang ditemukan hingga kini membantu kita memahami kecerdasan dan kreativitas manusia purba. Jadi, itulah perjalanan manusia dari zaman batu sampai zaman logam. Semoga kalian bisa membayangkan bagaimana kehidupan mereka, bagaimana alat-alat sederhana itu digunakan, dan betapa cerdasnya manusia purba dalam beradaptasi dengan lingkungannya.